Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan cara membuat bank soal dengan menggunakan aplikasi ExamView. Langkah pertama adalah memastikan di komputer kita sudah harus terinstall aplikasi ExamView. Nah, pada komputer saya ini ditampilkan bahwa ada shortcut aplikasi ExamView Generator, ExamView Test Manager, dan ExamView Player. Nah, untuk membuat bank soal, maka kita harus membuka aplikasi ExamView Test Generator yang ini ya. Langkah pertama adalah lakukan double klik pada icon ini. Tunggu beberapa saat sampai terbuka, kemudian klik pada gambar ini, lalu klik Create a new question bank. Nah, pada bagian bank title ini dimasukkan jenis ulangan, misalkan ulangan harian. Nah, 1. Kemudian di sini ada subtitle, misalkan mapel PKN. Saya klik OK. Kemudian muncul titlenya seperti ini. Nah, untuk menambahkan soal pada bank soal ini, kita klik question, pilih new, kemudian kita pilih multiple choice. Nah, ini ada berapa macam jenis tes yang bisa kita buat. Untuk contoh kali ini saya menggunakan multiple choice atau pilihan ganda. Nah, pada tampilan ini kita ditampilkan di mana tempat mengetik soal. Ini pada bagian kursor yang sedang berkedip, dan inilah option-optionnya. Nah, kalau kita ingin menambahkan satu option lagi, maka pada bagian choices yang ini kita mengisi dengan angka 5. Nah, di sini pengetikan soalnya pada bagian atas ini, kemudian di sini pengetikan option-optionnya, dan di sini pengetikan respon yang akan kita berikan kepada siswa apabila kita menghendaki ada respon ketika siswa menjawab benar atau menjawab salah pada soal yang bersangkutan. Nah, kita lanjut dengan mengetikkan contoh soalnya. Jadi deskripsi soalnya bunyi soalnya seperti ini. Berikut ini adalah gambar singa ya. Kemudian pada option A, misalkan kita ingin menempatkan gambar singa, maka kita harus mengecek ini sebagai penanda bahwa jawaban yang benar untuk soal ini adalah option A, dan sendirinya pada bagian answer di sini muncul A. Kalau kita memilih B, maka di sini akan berpindah ke B dan seterusnya. Ya, sehingga kita menempatkan sesuai dengan pilihan jawabannya. Misalkan saja kali ini kita memilih option A yang benar ya. Lihat answer A. Kita insert gambarnya, pilih insert picture, kemudian kita masukkan gambarnya. Kebetulan saya sudah menyimpannya di desktop. Di sini ada gambar. Saya memilih gambar, jenis gambarnya. Ini ada JPEG, ada gambar singa. Di sini saya klik open. Gambar singa sudah masuk. Kemudian saya masukkan di option B, pilih insert. Option E, saya pilih insert picture, JPEG lagi. Lalu saya pilih gambar kucing. Nah, setelah selesai memasukkan item soalnya, ingat Bapak Ibu, ini tidak boleh menggunakan nomor. Jadi nomor secara otomatis akan diberikan oleh sistem ini, oleh ExamView. Jadi cukup mengetikkan seperti ini, tidak pakai nomor, kemudian item-itemnya seperti ini. Nah, kalau tidak menggunakan gambar, barangkali kita menggunakan opsi jawabannya itu adalah teks, maka di sini kita harus mengetikkan satu persatu, atau kita melakukan copy paste satu persatu option jawaban yang sudah kita buat. Kemudian di sini kita mengetik rasional. Maaf, gambar singa itu ada pada
gambar singa itu ada pada option A misalkan ya. Ini opsional jika kita tidak menghendaki adanya penjelasan atau respon, maka kita bisa menghindari ini, bisa menghapusnya seperti itu. Oke, dan langkah terakhir setelah memastikan option soal kita diketik dengan baik, maka kita pilih record. Nah, setelah kita record, maka dia akan muncul seperti ini. Dia muncul seperti ini. Kemudian misalkan saja Bapak Ibu ada yang merasa soalnya agak keliru di beberapa item, ya maka kita bisa melakukan klik kanan pada bagian yang berwarna kuning ini berbeda Bapak Ibu, ini ada warna putih. Nah, pada bidang yang berwarna kuning kita bisa klik kanan dan pilih edit ya, untuk melakukan editing pada soal kita ya. Kita record ulang untuk menyimpan. Nah, untuk membuat soal baru maka kita menambahkan item berikutnya. Ini secara otomatis menambahkan nomor 1. Pada item berikutnya kita bisa menambahkan question lagi, new, multiple choice, kemudian kita menambahkan soal. Berikut ini adalah dasar negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45, MPR, Dekret Presiden. Ini adalah Pancasila. Terakhir kita menambahkan satu choice lagi supaya cukup 5. Pada pilihan ini kita menambahkan KUHP. Ya, selanjutnya ya kita akhiri dengan perintah record sebagaimana soal sebelumnya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat tadi ketika saya klik record, you must enter an answer, artinya bahwa kita harus menambahkan jawaban karena di sini belum ada tanda checklist. Buktinya answer pada bagian ini masih tidak terpilih optionnya. Saya klik OK, lalu saya cek Pancasila. Ya, kemudian saya klik record. Ya, sudah 2 nomor soalnya. Ya, langkah terakhir setelah membuat bank soalnya seperti ini, maka kita bisa menyimpan bank soal kita. Langkahnya adalah klik save, menyimpan. Kemudian di sini pastikan .bnk, artinya soal kita akan tersimpan dalam format BNK, bank soal. Kita memastikan secara default pilihannya itu tersimpan di banks. Nah, kalau kita lihat ini strukturnya ada C, exam view, banks. Ya, boleh juga kita menyimpan filenya di sini jadi di drive C, exam view, banks. Ya, bisa juga kita menyimpan filenya di tempat lain, misalkan di my document. Ya, kita bisa menyimpannya di sini atau di tempat-tempat lainnya. Untuk contoh kali ini saya menyimpannya di my document, kemudian saya save dengan misalkan bank soal PKN. Ya, demikian tutorial ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.